Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lufty Aditya. Kali ini riding podcast, tapi kita nggak di atas motor. Kita duduk santai ngobrol karena saya kehadiran bintang tamu yang super keren. Kita ajak ngobrol. Selebgram Bandung yang udah pada tau lah, biker Bandung udah nggak heran lagi sama sesosok bapak satu ini. Nah, kita langsung aja kenalin nih. Om, ayo Om. Kenalin Om. Halo, gue Dias Praga, Instagram gue @diaspraga. Ya sekarang kegiatan gue ya sebagai bapak dari seorang anak, dan gue juga udah menikah, sudah punya istri. Anak gue baru satu Om. Pekerjaan gue, pekerjaan utama gue itu konsultan pajak Om. Konsultan pajak. Udah ngeri juga nih gue ngobrol pajak. Skip itu lah, pajak jangan bahas detail, nanti aja itu lah. Pajak, jadi ya yang butuh bantuan lah tentang konsultasi masalah perpajakan bisa hubungin. Nah, jadi profesinya Om Dias ini konsultan pajak. Jadi kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol tentang pajak, silahkan ke Om Dias. Cuman kita nggak bahas pajak karena itu ya skip lah. Awal tahun gue belum setor nih jujur. Oke, terus bisa gue bantuin dong. Oke, siap. Aduh, ngeri juga nih. Oke, Om. Ya, siap. Om kan di Bandung nih, bukan di Bandung aja sih, di Jakarta, di mana-mana tuh, sampai di luar negeri terkenal Om Dias Praga. Serius. Om nggak ngerasa, saya ngeliatnya, wih gila keren banget nih. Om punya motor apa aja nih Om? Untuk sekarang sih untuk motor hobi ya. Yap. Motor hobi gue miara 2. Ada Ninja 250 2018 satu, sama ini Yamaha RC. Yamaha R6-nya nih guys, udah paling otentik, paling berkarakter. Nggak ada yang di Bandung terutama, nggak ada yang seglowing ini R6 ya. Kenapa R6? Kenapa R6? Jadi ini pertama kriteria gue dalam memilih motor dulu nih Om ya. Jadi kalau gue dalam memilih motor itu yang pertama itu tampilan Om, justru. Look ya. Tampilan. Kenapa? Karena untuk dari segi spek atau apa, gue kurang lihat dari situ. Karena apa? Gue bukan pembalap. Gue cuma penikmat motor, hobi motor. Jadi gue pengen lihat ketika ada motor di garasi, gue ngelihatnya tuh enak gitu. Jadi cuma sekedar itu aja. Yang pertama tampilan. Nah, gue suka tampilannya R6. Gitu, dia lancip di mana-mana, karakternya itu tegas lah. Nah itu jadi setuju sih, gue juga kayak gitu. Jadi ngambil motor R6 itu kenapa? Karena memang looknya sangat mewakili, terus enak dilihat ya Om ya, enak dilihat karena ya kita bukan. Betul. Jadi kalau urusan spek mah gue nggak terlalu ngeliat lah. Ada 600 cc mah semua hampir sama lah, pabrikan lah, beda jauh, beda berapa PS doang kan gitu. Technically kita nggak ngerti gitu. Tuh, gak kepake juga gitu. Mau gimana? Jadi kapan Om punya R6 ini? Punya R6 ini tahun 2019 kalau nggak salah, bulan Agustus ya kalau nggak salah. 2019 berarti sudah mau 2 tahun ya? 2 tahun lah kurang lebih. Gimana Om pakai R6 Om? Enak, agresif. Jadi yang gue sukanya dari R6 itu selain tampilannya, memang riding positionnya itu dia paling nunduk ya di antara 600 cc lain. Jadi agresif gitu, enak gitu. Dan kalau di foto, nah itu gua nangkep nih. R6 itu kalau misalkan di foto itu udah paling cocik lah gitu, posisinya nunduk. Kita jadi kelihatan keren ya. Asal jangan buka helm ya. kalau buka Helm, wow, bapak-bapak itu. Gue pernah tes foto. Kalau pakai helm, like-nya di atas 1000. Kalau buka helm, 500. Bisa dilihat di Instagramnya Dias Praga. Bisa dicek kalau yang pakai helm itu like-nya berapa tuh. Emang kadang-kadang netizen ini kurang ajar. Kurang ajar Om. Kurang ajar ya? Ya bukan kurang ajar. Sengah. Gua nggak suka lihat lu nggak pakai helm. Ya, gue kan kadang-kadang pengen terkenal juga Om, gak cuma motornya. Makanya profile picture-nya itu ya. Nah Om, untuk R6 ini saya lihat kan Om kan luar biasa gitu ya. Dari model, dari modifikasi. Bisa dijelasin konsepnya kayak gimana nih Om untuk R6 Om ini?
Jadi konsep gue memang dari dulu ya, gue itu fanatik berat sama yang namanya black gold. Warna black gold. Jadi mayoritas hampir semua kendaraan gue tuh ada unsur black goldnya om. Termasuk mobil juga gitu. Ya konsepnya ya pasti berangkatnya dari situ, black gold. Nah cuma untuk yang R6 ini, gue mencoba bereksperimen dengan warna black gold yang baru. Oh jadi sebelumnya memang nih yang Ninja dulu di modifnya atau gimana? Iya. Ninja dulu. Enggak, maksud gue di R6 ini gue mau mencoba warna black goldnya tuh yang konsep baru gitu. Karena kan belakangan ini kan keluar warna-warna model chrome begini nih om. Nah gue mau mencoba bereksperimen gitu. Coba kalau black gold tapi versi chrome tuh gimana sih? Gue coba, dan ternyata oke juga gitu. Perpaduan black chrome dengan gold yang saya kira ini goldnya nggak begitu gold ya, ini yellow gold kayak gitu ya. Gold karena dia chrome. Kalau yang gold yang biasa dia agak coklat ya, gitu. Nah selain konsep dari tampilan kayak gini, ini murni Om yang ngedesain. Dibantu sama Wicak. Ya salah satu teman gua yang gua andalin untuk ngedesain motor gua itu Wicak. Dia ditanggung Kreator untuk ininya ya, buat apa sih Om punya konsep, dia yang nerjemahin ke motor. Oh, dia yang mencoba merealisasikan lah. Chemistry-nya udah dapet banget kayaknya. Udah, gue temenan sama dia udah lama. Nah itu jadi Dari mulai Ninja gue pun yang ngedesain dia. perlu chemistry di modifikasi itu ya. Perlu banget sih, perlu banget. Jadi kalau kita nggak punya chemistry, si modifikator nih bengkel lah kita bilang ya bengkel. Kalau dia nggak nangkep selera kita itu susah jadinya. Jadinya kita kerut dahi gitu ya, kok jadinya gini gitu. Untuk yang R6 ini kalau misal dilihat itu liverynya itu ya desain liverynya itu nggak terlalu mencolok seperti yang Ninja gua. Kenapa? Karena untuk si karakter R6 ini bodinya itu udah punya karakter. Jadi kalau misal gua bikin livery yang heboh gitu kayak Ninja gua, grafisnya banyak di mana-mana. Menurut gua karakter R6-nya jadi hilang. Karakter dari bentuk lekukan yang tajam gitu ya. Betul, makanya gua taruh sesimpel mungkin desain di motor ini supaya yang nonjol itu karakter si body R6-nya itu. Nah ini ilmu penting nih dari Om Dias nih. Kalau misalkan kita mau modifikasi motor, jangan keluar dari karakter si motor itu. Jadi kalau bisa memunculkan lebih karakternya ya. Nah kebalikan yang Ninja. Yang Ninja itu ketika bodinya polos, itu mati banget menurut gua. Mati banget ya. Mati banget. Tapi begitu kita keluarin grafis yang banyak, hidup dia. Iya, paham. Ilmu baru tuh. Jadi kalau kalian yang mau modif, jangan modif asal-asalan, harus kenali dulu karakter motornya. Kenalan dulu ya, Om ya. Kayak gitu. Tak kenal maka tak riding ya. Bapak ini sebenarnya receh loh. Kalau di WA, di DM ketemu tuh, ini ngobrol kayak gini nih rada serius nih. Biasanya receh banget, aduh teman-teman receh ini. Nah selain dari grafis Om, saya lihat nih, wah motor Om Dias tuh luar biasa dari segi keseluruhan aspek, dari pengereman, dari velg juga, ini catnya nggak main-main. Terus dari detail-detail kayak misalkan part-part detail itu bisa dijelasin nggak Om? Itu apa aja yang udah dipasang di Kalau dari depan ya, pertama windshield gue pasang pakai Zero Gravity bagian batok depan, lalu gue custom untuk si headlampnya. Oh ini custom? Oh saya kira yang plug and play yang dijual bukan. Awalnya gue pengen pakai itu, tapi nunggunya kelamaan, udahlah berkreasi sendiri aja lah. Itu akhirnya gue custom si batok headlamp, ini pakai proyektor. Istilahnya apa? Proji ya? Proji. Karena gue nggak suka aja picak gitu Om. Kalau orinya nyala sebelah gitu. Iya, kayak token listrik habis ya di lampu. Nyala sebelah karena gue orangnya tuh bukan pengen segala sesuatunya tuh seimbang Om. Sebisa mungkin tuh. Oh jadi ini kalau dinyalain dua-duanya? Nyala. Tapi cukup berkarakter sih dengan desain yang kayak gitunya headlampnya. Oke lanjut yang lain Om. Apa Om? Lalu kalau ini untuk part-part yang gue replace ya kali ya. Part-part yang gue replace ini headlamp, lalu pengereman, kaliper gue pakai GP4 RS. Brembo cuy.
Tengah-tengah itu Om. Tapi Brembo. Belum yang bling-bling. Tapi udah ada tulisan Brembo aja itu udah di foto tuh udah enak. Enggak, ini mah kalau dideketin tulisannya bukan Brembo. Rembro. Rembro. Itu yang KW-nya. Ori cuy, ori itu enggak KW. Nah, itu lalu selang rem gue pakai Hell. Wajib itu ya. Kalau upgrade kaliper itu harus upgrade juga. Lalu ini apa namanya fork slider itu pakai Evotech. Sebenarnya ini bawaan sih. Waktu gua beli itu udah ada. Itu dari unsur apa ya? Buat safety mungkin ya. Lalu radiator guard pakai RNG itu juga bawaan waktu gue beli motor ini. Lalu apa lagi ya? Paling ke cockpit ya master rem gue pakai RCS 19 Corsa Corta. Lalu master kopling pakai Akosato yang 24 mm. Sama tabung minyak remnya sih pakai Brembo karena kenapa? Warnanya hitam gitu kan, simple gitu ketimbang pakai yang lain kan warna-warnanya kan terlalu ini. Bagian kokpit itu aja sih paling frame slider. Fuel cap itu ya Fuel cap pakai Lighttech. Frame slider itu Evotech. Hand grip Barakuda. Sebenarnya sih gua agak kurang suka ya si Barakuda ini. Dari feel atau dari licin ya? Agak licin di bagian itunya. Mendingan gue prefer sih Rizoma. Cuma untuk yang warna goldnya begini, waktu itu lagi kosong nyarinya susah. Tapi sebenarnya Barakuda pun udah bagus. Cuma untuk di karakter guanya gue lebih suka Rizoma gitu aja. Cuman karena kebetulan dapatnya waktu itu warna gold ada ini. Adanya Barakuda ya udah gitu. Oke. Belakang juga ada Brembo nih. Belakang kaliper belakang pakai Brembo yang P2 ya biasa. P2 selang rem sama Hell. Lalu apa lagi ya? Knalpot gue pakai Two Brother. Nah ini gue juga baru tahu sih. Two Brother yang gue pakai ini tuh bukan untuk RC Om. Full system tapi. Full system gue headernya pakai yang R9 by Project One. Jadi silinsernya itu gue pakai Two Brothers untuk Yamaha R25. Jadi gue juga baru tahu si headernya R6 ini kalau bawaannya itu kecil Om. Kecil ya? Inlet di bawah itunya tuh. Betul, dia cuma 51 kalau nggak salah ya. Gue ukur pakai itu cuma 51. Ya gue bilang kalau 51 mah knalpot motor 2,5. Akhirnya gue coba beli knalpot R25 ketimbang beli knalpot yang untuk cc besar kan harganya selisihnya lumayan Om. Kok sama sih? Pertimbangannya sama nih. Maksudnya kalau kita bisa pakai ya pakai aja knalpot yang untuk motor. Iya benar. Itu looknya tapi nempel banget itu tuh Brothers. Apa ada riset dulu, nyoba-nyoba yang lain atau gimana? Jadi sebenarnya untuk R6 ya dari beberapa knalpot yang gua udah coba itu sebenarnya paling cocok gua pakai SC Project yang CRT Om. SC Project yang CRT. Nah berhubung konsep motor gue itu kan selalu black gold sama karbon untuk pemanisnya. Nah gue nyari SC Project yang CRT yang karbon susah banget sekarang. Susah ya? Karena gue pengennya yang dual position Om, SC Project-nya, CRT-nya. Kalau yang dual position kan silinsernya terpisah sama mid pipe-nya ada. Oh iya. Gitu. Dual position, jadi dia keunggulannya itu kita bisa pakai high position atau underbelly kayak yang sekarang. Yang gue pasang. Nah kalau underbelly itu dia dapat si spacernya untuk masuk langsung ke header, karena kan headernya kan kecil kan, sedangkan dia inletnya kan 61 kalau untuk 600 cc sebenarnya. Nah itu makanya gue mikir tanpa mid pipe sebenarnya pakai knalpot 2,5 itu RC masuk ya, tinggal bentuk gitu. Dari itunya bracketnya. Gue nyari SC Project CRT karbon nggak ketemu, akhirnya gue nyari lagi knalpot lain yang modelnya karbon. Nah ketemulah Two Brothers ini. Gue bilang coba gua tes, gue beli yang punya R25. Begitu kan, ternyata masuk, pas. Pas ya? Pas. Jadi jangan khawatir kalau kalian beli R6,
Sebenarnya bisa pakai knalpot 2,5 juga nggak masalah inlet. Asal dengan catatan posisinya underbelly. Underbelly. Kalau high position, ya otomatis harus pakai yang inlet 61. Satu atau bikin laginya jadi jelek ya kelihatannya. Kalau misal dipaksain 51, kan otomatis mid pipe-nya kan kecil juga. Iya. Itu agak nahan sih, Pak. Tapi dari performance kayak gimana itu knalpot? Knalpot, ya suaranya sih sesuai karakter gua sih adem. Adem ya emang adem sih. Adem nggak pakai DB killer ya? Nggak pakai. Adem banget. Adem. Kalau Shape Project sebenarnya knalpotnya bukan adem, justru dia ngeblar kan. Tapi suara belarannya itu gue suka. Project Om. Ketimbang yang ngeblar lain, contohnya kayak apa Toce, wah. Itu bacot banget ya. Bukan selera gue. Bukannya jelek ya, bukan selera. Ya, sama-sama sih. Kalau misalkan knalpot terlalu berisik, nanti sama tetangga ribut Om. Untungnya rumah gua kanan kiri masih kebun kosong. Berarti beli R6 ini gara-gara kebun kosong? Enggak juga. Jadi manasin motor masih enak lah di rumah gitu. Om, kalau menurut Om Dias, performance atau lifestyle? Performance atau fashion? Kalau gue fashion. Kalau gue fashion. Keseluruhan ini yang dikedepankan adalah fashion. Kenapa? Karena gue bukan pembalap. Balik lagi ke situ aja, gue bukan pembalap, gue cuma penikmat hobi motor. Gue pengen motor gue bagus supaya di garasi ketika gue ngopi ngeliatin motor tuh enak, udah gitu aja. Banget ini, kadang kan kalau real biker atau suka otomotif suka diam di garasi ngeliatin sambil ngopi gitu kan, senyum-senyum sendiri gitu. Mana kalau kita, ya itu, kalau performance ya pertama gue bukan pembalap ya, kedua gue naik motor nggak pernah ngebut. Betul. Itu aja. Jadi memang ada beberapa karakter orang sih, ada yang lebih ke performance. Kalau saya sama Om Dias lebih ke fashion. Karena motor bersih, motor looknya bagus, itu tuh ningkatin kepercayaan diri pas kita riding gitu. Dan lebih responsibility sih ya, lebih bertanggung jawab gitu. Maksudnya dalam artian, gua nggak bisa ngebut-ngebut kalau misalkan gua crash, gantiinnya gimana gitu. Bener nggak? Betul. Ya terus ya sebagai pemanis ya pelek gue cat sesuai sama warna livery ya. Warna livery ya apa gold chrome. Chrome-nya ini cat atau decal? Yang apa? Yang wrap, sorry. Oh ini decal wrap. Wrapping ya. Tapi kalau untuk velg cat. Velg cat. Lalu untuk pemanis ya biasa gue tambahin unsur-unsur karbon di bagian dashboard yang warna hitamnya gitu biar nggak monoton gitu loh Om. Nah Om, saya sedikit waktu itu pernah lihat snapgram Om, postingan Instagram tentang banyak yang desain Om ini, yang Ninja atau yang R6 ini deh ya, yang R6 yang ada di depan mata kita, itu tuh banyak yang nurutin, banyak yang bahkan duplikasi gitu. Betul. Ada yang ngejual body set persis kayak Om Dias Praga. Si akun Instagram yang ditulis di itu pun sama persis dibawa gitu, dibawa. Nah, menurut Om gimana itu? Nah, kalau gue sih pada prinsipnya gini ya. Ketika ada yang niru desain motor gue, justru gue seneng Om sebenarnya. Kenapa? Artinya berarti karya yang gue ciptakan itu dalam tanda kutip bagus ya. Artinya bisa dinilai bagus sama orang lain sampai orang lain terinspirasi atau bahkan menjiplak 100% gitu. Sebenarnya gue nggak masalah, gue seneng. Cuma yang jadi permasalahan di sini adalah mereka itu kadang-kadang nggak izin Om nggak izin secara lisan atau di chat kayak gitu ya. Memang sebenarnya nggak ada kewajiban tertulis untuk seperti itu sih, karena tuh desain gue juga kan nggak ada yang gue daftarin, jadi sebenarnya siapa aja pun bebas. Cuma ini masalah etika aja Om. Masalah etika. Sebenarnya kalau dia izin, banyak yang memang yang izin dulu ke gue sebelumnya, itu gue bilang ya udah pakai aja, nggak masalah gitu. Kalau memang suka ya pakai aja gitu. Jadi nggak ribet sebenarnya. Nggak masalah ya. Cuma kita kan nggak bisa seperti itu Om, nggak bisa seperti itu. Ketika ada yang nggak izin, memang harus kita kasih teguran gitu. Kenapa? Karena kita harus ngajarin orang untuk ya walaupun bukan kapasitas gue untuk ngajarin ya, tapi paling nggak kita bisa ngasih tahu masalah etika ini loh. Apalagi sampai dijual. Kalau dijual kan artinya kamu mendapatkan keuntungan dari ide saya gitu.
secara bisnis harusnya lu bayar royalti ke gua secara bisnis ya, tapi ini kan kita masalah ini aja lah, masalah etika aja gitu. Iya, harusnya ketika kalian bisnis ya harusnya ide yang keluar dari bisnis itu ide kalian sendiri gitu. Tapi di sini kita bukan membenarkan untuk duplikasi ya. Lebih baik kalau misalkan kalian ingin modif harus punya kreasi sendiri. Cuman ketika ingin berangkat dari satu ide konsep tertentu, contohnya Om Dias Parga, ya setidaknya ada etika untuk ngomonglah izin gitu ya Om ya. Ya dengan ngejapri gue pribadi baik itu DM Instagram atau WhatsApp, ya kan akhirnya kan kalau memang dia ingin menduplikasi motor gue 100% Om. Misalkan kalau ngelihat dari foto kan ada yang kurang kelihatan. Bahkan kalaupun dia izin sama gue kasih detailnya sebenarnya. Ini bagian tangki tuh harusnya begini, bagian ini harusnya begini, bagian begini. Gitu sebenarnya. Kurang baik apa coba Om Dias? Orangnya humble, urusan desain sok. Luar biasa Om. Kalau gua sih mungkin ya, kalau misalkan gua sebagai, kan gua orang seni ya. Kalau misalkan ada yang menduplikasi, gua rada-rada keki gitu ya, rada keki. Tapi ya saya belajar juga di sini, kalau misalkan selagi itu menginspirasi dan kita nggak daftar ya silakan. Ya kalau gue sih gini aja Om. Ya mungkin ini untuk tidak bisa dibenarkan juga ya, tapi ini kan opini gue. Rezeki itu nggak kemana Om. Datangnya dari mana aja gitu. Tuh contohnya begini. Misal kita musisi, anggaplah lagu kita diplagiat misalnya atau dibawakan tanpa izin sama orang, atau bahkan di copy lewat zaman kita SMA kan MP3 tuh Om ya. Kalau kita mikir negatifnya, dia ngejual lagu kita dapat uang Om. Dapat uang, kita nggak dapat apa-apa sebagai menciptakan lagu gitu. Tapi di sisi lain, band dia terkenal sebenarnya. Otomatis panggilan panggung over jadi lebih banyak gitu. Artinya ya walaupun ini nggak bisa dibenarkan loh ya, sekali lagi disclaimer ya gitu ya. Tapi kalau kita bisa ngeliat sisi positifnya dari situ Om. Ya, betul. Contohnya apa? Ketika yang waktu kasus Ninja gua diduplikasi dan dijual, itu juga teman-teman yang ngasih tahu info ke gua dijual di itu body set full ya? Body set full. Buset. Satu set body niat berarti. Full. Dan bagian takinya itu pakai kondom dia, model cover lah, model cover. Itu 100% di copy. Bahkan sampai ada nama, kan gue ngasih nama Instagram, akun Instagram gue kan di bodinya, itu sampai dicetak juga gitu. Berarti di situ marketnya ada, permintaannya ada akan desain itu ya, karena dia berani ngejual kayak gitu tuh. Ya mungkin. Luar biasa kan. Ya itu. Akhirnya efeknya adalah apa? Orang yang beli body tersebut mau nggak mau jadi follow Instagram gua karena di situ ada itu kan, ada akun Instagram gua. Terus sebenarnya gua juga dapat benefit gitu, walaupun bukan berupa uang gitu. Jadi ya itulah, balik lagi rezeki itu datangnya dari mana aja, nggak ketuker lah. Penting itu. Jadi ya sekali lagi, jika ingin berkreasi, percaya sama diri sendiri lah. Kalau misalkan ide-ide kita tuh unlimited sebenarnya. Jadi bisa diterapkan di motor atau dimanapun, itu sesuai dengan karakter kita. Tapi kalau kita misalkan mau berangkat dari desain orang lain, setidaknya ada etika untuk izin atau misalkan ngobrol-ngobrol. Om ini baiknya gimana ya? Om saya pengen kayak Om Dias gitu. Kayak gitu ya Om ya? Betul. Ya paling dalam modifikasi tuh kalau gue sih pertama konsep ya. Konsep dulu, jadi konsep ini di motor mau dibawa kemana gitu. Jadi jangan asal, wow yang penting ini part diganti, ini part diganti, ini part diganti. Kalau ada yang perlu nggak diganti sih sebenarnya kalau gua nggak gua ganti gitu, paling dibikin lebih bagus aja gitu. Karena apa? Kalau gue pribadi yang ngelihat orang modifikasi motor, ketika konsepnya kuat, motor itu punya karakter pertama. Jadi walaupun part yang dipakai itu bukan branded atau istilah anak sekarang itu head on, sultan gitu ya kan. Jadi yang dipakai tuh bukan part-part yang mahal gitu. Tapi kalau dia konsepnya kuat, itu lebih dilirik sebenarnya ketimbang yang
Semua ganti part-part hedon, tapi konsepnya tuh kayak nggak ada. Yang penting gonta ganti part aja. Itu menurut gue malah lebih nggak. Iya, berarti itu lebih ke mindset ya. Karakter sih. Karakternya, jadi kita arah mau kemana. Kita mau bawa motor kita tuh gimana. Nah, soal tadi yang di mention soal hedon sama sultan. Ya. Om ngerasa nggak kalau ini motor hedon, motor sultan? Tergantung melihat dari perspektif mana dulu. Sama sultan tuh apa sih, gue nggak ngerti. Hedon itu kan istilah hedon itu kan asal katanya kan orang yang hedonisme lah, belanja terus keluar. Sebenarnya nggak harus mahal, kalau kita belanja terus itu hedon juga, walaupun cuma beli ketoprak 10.000, kalau beli terus-terusan hedon itu. Ya, hedon. Benar. Belanja terus. Tapi kan hedon ini bergeser istilahnya, jadi dilekatkan kepada orang-orang yang suka membeli barang-barang mahal. Barang-barang mahal, apapun gitu, apapun, entah itu fashion atau apa. Dan kalau kita kan di dunia motor, istilahnya ya jadi part-part yang harganya mahal gitu, hedon. Berkembang lagi, nggak cukup dengan dilekatkan hedon, adalah orang hedon itu berarti orang yang punya uang banyak. Orang yang punya uang banyak adalah siapa? Sultan. Oh iya. Arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Ya memang miris sih kalau saya lihat ya. Maksudnya gini, kalau ketika kita punya kapasitas untuk membeli parts, dalam artian itu yang kata orang mahal tapi kita mampu, ya it's okay. Cuman ketika timbul masalah, ketika kita pas-pasan tapi memaksakan diri untuk disebut hedon dan disebut sultan, itu yang bahaya. Bahayanya kenapa? Nipu orang tua, itu jangan. Maksa-maksa orang tua beli Brembo kayak gini, padahal kapasitas orang tua ya biasa aja, itu jangan. Jadi referensi dari Instagram atau saat kita Sunmori itu dijadiin motivasi diri untuk kita lebih apa ya, lebih giat lagi nyari duitnya ya Om ya. Nyari uang. Jemput rezekinya lebih kenceng lagi, itu sih positifnya. Jadi jangan dijadiin hedon sultan ini suatu target. Oh, motor gua harus hedon, jangan. Karena pada dasarnya menikmati motor itu bisa dengan berbagai cara ya Om. Betul. Dengan didiemin kayak gini, diliatin juga, kita bisa bahagia. Bener. Iya. Nah, jadi istilah hedon itu juga menurut gua kurang pas ya. Kurang pas karena memang kita bukan sengaja mengeluarkan uang banyak gitu, tapi memang harga part-part yang tersedia di pasaran memang harganya segitu gitu. Harganya segitu, dan gua hobi motor, mencoba memodifikasi motor gua secara seproper mungkin Om. Seproper mungkin. Artinya adalah gua mau ngasih yang terbaik buat motor gua. Karena ini kan media gua dalam berkarya Om. Ketika kita berkarya kan kita pengen ngasih yang sebaik mungkin gitu, sebaik mungkin. Karena pertama dari faktor yaitu tadi fashion pertama. Lalu kedua, fungsionalitasnya pun juga ada gitu. Jadi kita naik motor tuh lebih safety gitu. Nah, ini yang unik sih. Yang unik dari saya pengalaman riding sama Om Dias di R6 Squad ya. Di R6 Squad. Jadi R6 Squad itu kita di R6 Squad ya? Sering main di R6 Squad. R6 Squad bukan klub, bukan apa, itu wadah bermain aja sih. Bapak-bapak pengen ngumpul aja. Pengen ngumpul. Nah, Om Dias tuh paling belakang terus. Paling belakang. Padahal saya udah sesantai mungkin, tapi Om Dias selalu di belakang, selalu santuy, nggak pernah panas gitu ngelihat orang. Kok bisa gitu Om? Kadang kan saya suka hilaf gitu ya, bareng Nathan, bareng yang lain. Pun ngebut gitu kan, ngelihat kapasitas motornya juga bisa untuk ngebut gitu kan, suka panas. Miring gitu apalagi. Ya itulah. Kenapa kok Om bisa nahan? Jadi gini Om. Om. Ini semua disclaimer, ini opini saya pribadi Om ya. Jadi ketika di jalan raya kita kan berhadapan dengan banyak orang Om. Banyak karakter orang, banyak karakter pengendara gitu. Anggaplah gue jago nih naik motornya, gue jago ngebut, gue jago cornering, tapi belum tentu orang lain jago Om. Efek dari yang pertama itu adalah kemungkinan potensi crash. Nah, berangkat yang kedua, ketika crash, kita harus keluar uang. Betul.
untuk benerin motor kita lagi, dan itu pun motor kita pun belum tentu bisa jadi 100% prima lagi ketika crash. Pasti ada nyisa-nyisa. Bekas-bekas kerusakan crash itu pasti ada yang nggak bisa dibetulin. Nah, prinsip gua daripada gua keluar uang untuk ngebenerin motor yang akhirnya jadinya gitu-gitu lagi, mending gua keluar uang untuk modifikasi. Gitu. Prinsip gua itu aja. Makanya kenapa ya udah. Karena damage cost-nya dari crash itu baru motor loh, yang maksudnya parts bisa dibeli di online atau apa. Nah kalau kita, amit-amit body parts kita itu nggak bisa di-replace. Nah itu. Ya itu, makanya kita di jalan, kita jangan, ya ini kalau gue pribadi ya, gue nggak merasa gue naik motornya paling jago, gue nggak mau merasa naik motornya paling kenceng gitu, karena ya itu, banyak orang lain di jalan gitu. Betul. Jadi jangan terpengaruh sama omongan temen, lu pelan lo gitu. Yang naik motornya udah pelan aja, udah sehati-hati mungkin, masih kadang-kadang masih ada bisa kemungkinan crash gitu. Ada momen-momen di mana potensi. Betul. Karena kita udah hati-hati, belum tentu orang lain pun hati-hati. Ya. Gitu. Ke situ aja. Jadi gue lebih Nah, ini berkaitan dengan kejadian-kejadian kemarin nih, Om. Puncaknya itu pas awal tahun 2021 ya. 2021. Akibat dari banyak yang ugal-ugalan kayak gitu, nuansa San Mori kita jadi sedikit bergeser ke arah yang negatif. Dampaknya sampai polisi turun tangan, sampai warga juga bikin laporan, sampai warga juga agresif untuk memberhentikan, bahkan ada kontak fisik dengan rider-rider. Nah, ini apakah ini emang semestinya seperti itu, atau misalkan ini ulah dari oknum-oknum itu? Menurut Om kayak gimana San Mori sekarang ini? Yang kejadian kemarin ya? Gimana ya, ini balik lagi ke peran kita sebagai orang yang sudah lebih dewasa sih ya. Yang sudah lebih dewasa harusnya ngasih masukan atau ngasih edukasi lah ke adik-adik kita yang masih baru main motor gitu. Karena memang ini sebenarnya dari dulu sih Om, dari dulu itu memang image anak motor itu cenderung negatif ya. Cenderung negatif karena apa? Kita banyak orang yang ya, termasuk saya pun dulu main hobi motor adalah apa? Pertama, supaya dilihat keren ya, ujung-ujungnya apa? Untuk menarik perhatian orang kan gitu. Menarik perhatian orang, cuma makin kesini tuh makin ekstrim menarik perhatiannya nih. Menurut saya makin ekstrim artinya ya di jalan mereka menunjukkan skill-skill berkendara mereka, entah itu cornering, entah itu speeding, entah itu wheelie atau apa, ya ujung-ujungnya akumulasi dari keresahan itu akhirnya ya orang kalau awal-awal ngelihat itu sabar, tapi lama-lama kan orang resah juga, termasuk kita gitu sebagai orang yang satu hobi resah juga. Kenapa? Karena kayak kita riding ke Lembang gitu, kita udah jalan rapi, teratur, tahu-tahu ada yang nyalip motong sembarangan kan, kita juga resah gitu. Ya, takut betul. Ya itu lagi, balik lagi, kita udah hati-hati, belum tentu orang lain hati-hati. So please buat teman-teman, kalau ingin hobi kita terus jalan, ingin San Mori kita terus aman, tolonglah tahu kapasitas diri dan juga berpikir ke depannya. Resikonya apa aja nih? Kita siap dengan resiko, cuman jangan sampai resiko itu terlalu besar oleh tindakan kita. Cukuplah santuy aja lah, taati aturan, punya SIM dulu minimal ya. Kalau misalkan nggak punya SIM itu jelas salah ada di jalanan. Jadi tolonglah etika berkendaranya kita campaign ya. Kita harus punya campaign di diri sendiri kalau kita ini harus ngebalikin lagi suasana San Mori yang udah enak lah, yang kondusif lah. Yang kondusif. Karena kan dari San Mori itu tuh nggak menutup kemungkinan tempat kita nongkrong tuh dapat duit, dijajanin kan kayak gitu. Terus ada fotografer juga yang mungkin bisa foto session sendiri itu dapat duit juga. Macem-macem banyak
banyak hal-hal positif di situ gitu. Jangan Kayak dirugiin ya Om ya sebenarnya ketika San Mori kita udah nggak kondusif lagi, itu yang dirugikan sebenarnya banyak pihaknya gitu. Contoh KFC lah, kita bicara untuk di Bandung ini terkenal titik San Mori kita adalah KFC Sukawangi yang di Setiabudi. Akhirnya sekarang ketika San Mori udah nggak kondusif lagi, dilarang untuk San Mori di sana lagi. Akhirnya apa? Tiap hari Minggu yang biasanya tukang parkir ya untuk apresiasi kita bisa parkir motor di sana, itu kan berapa ratus motor Om. Itu kan penghasilan banget buat dia. Gitu. Buat keluarganya terutama. Sekarang ketika San Mori udah nggak ada lagi, bayangin coba keluarganya kehilangan pendapatan yang lumayan gede itu setiap hari Minggu kan gitu kan. Jangan sampai kecil kita yang istilahnya markedawang lah bahasa Inggris nama yang susah diatur menjadi malah imbasnya masif. Gitu, jangan sampai lah, udah stop. Kita riding biasa aja lah. Sarapan lah, ngopi. Jangan keluar dari apa ya, dari aturan, dari ya aturan yang ada itu jangan dilanggar lah gitu. Ya kalau memang mau melatih skill atau menunjukkan skill berkendara yang jago ya gue percaya sih teman-teman udah semuanya jago gitu kan. Mungkin akan ada fasilitasnya gitu Om. Kita bisa Sentul atau kalau yang deket di sini ada Gerimang, Brigif yang sekarang. Nah, ya teman-teman kita banyak yang latihan di sana. Kan? Justru kalau balapan di sirkuit kita jatuh itu keren loh. Ya. Sakit. Tapi maksudnya ya limitnya tahu gitu di sirkuit. Terus ya paling enggak ketika kita jatuh di sirkuit itu nggak ada yang hujat, udah gitu. Ada yang hujat terus ditolongin gitu ya. Disemangatin lagi gitu ya. Luar biasa. Di jalan raya kebut-kebutan crash disumpahin sama orang malah. Belum crash aja udah ada yang nyumpahin loh. Belum crash aja ketika orang nih disalip dengan posisi kenceng itu kadang-kadang orangnya bisa toto ngedoain nggak bener. mampus lo gitu. Aduh, jangan sampai lah. Jadi Om Dias saya percaya dia ridingnya udah super, istilahnya apa ya? Pelan. Gue mau ngomong pakai bahasa halusnya apa gitu. Santuy. Karena motor gue ada limiternya Om. Oh iya benar, ada stikernya itu riding santuy ya. Gue ada limiternya jadi ketika gue ngegas udah sekitar 70, 80 limiternya tuh keluar tuh kedip-kedip tuh. Bayangan anak, bayangan istri tuh. Itu limiter alami. Jadi 4 silinder nih 2 silindernya ngobrol ya. Jadi cuma 2 silinder doang. Luar biasa sih Om. Ngobrol sama Om Dias banyak ilmu yang saya dapat, juga inspirasi dari mulai desain. Enggak gini loh, saya jujur loh. Inspirasi dari Om Dias tuh dari taste, modif motor, ngedesain. Terus pas riding bareng bener-bener bertanggung jawab bawa motor itu tuh santuy, nggak membahayain orang itu. Kadang-kadang kan Om Dias tahu sendirinya saya suka kebut-kebutan gitu. Om Dias juga sering negur saya, oh, lu jangan kayak gitu, jangan ngebayain orang, sering loh kayak gitu. Maksudnya itu positif gitu. Ngelihat kejadian kemarin, oh bener kata Om Dias. Thank you Om. Thank you udah ngobrol. Banyak hal-hal yang kita bahas di sini. Sebenarnya masih banyak yang pengen dibahas sih, cuman nanti di lain kesempatan lah. Boleh. Yang mau riding sama Om, gimana nih? Untuk followers bisa nggak? Gak apa-apa, kita riding bareng. Nggak lihat CC motor? Nggak lihat sama-sama rodanya dua kok. Kadang juga bawa Vespa bareng ya bawa. Oh iya, gue punya tebak-tebakan ya buat lo Om. Ini tebak-tebakan gue dapet dari salah satu temen gue namanya Bayang. Ntar dia nonton. Jadi kenapa sepeda motor kalau nggak distandarin jatuh Om? Kenapa sepeda motor kalau nggak distandarin jatuh? Ya karena nggak ada orang ya di atas. Ya? Iya betul, tapi bukan itu jawabannya. Apa Om? Because it's too tired. Hah? Ngerti gak? Motor itu too tired. Because it's too tired. Oh iya. Iya kan kalau Inggris gue jelas. Too tired. Oke. Iya paham. Siapa itu tadi ya nggak sih? Bayang. Oh Bayang. Halo. Ntar ada misalnya Bayang di Farisa. Itu keren tuh tired. Receh tapi mikir.
Siap. Thank you ya Om Idias ya. Thank you waktunya. Kita habis ini riding santai lagi lah. Ya. Thank you. Yang mau pasti udah pada follow sih. Follow gua aja deh. Instagram Lufty Aditya. Yang mau follow Om Dias, Instagramnya di sini Dias Praga, saya Instagramnya Lufty Aditya. Yang mau tanya-tanya tentang desainnya boleh, free. Selain konsultan pajak, dia juga konsultan desain. Oh iya Om, harus Om itu menginspirasi gitu ya. Gue juga masih banyak belajar Om dari modifikasi. Belajar aja kayak gini, gua masih standaran. Aduh. Mana? Iya, kalau dari standar. Gimana kalau nanti? Oh iya benar. Gimana kalau kita nanti modif R6 gua? Apa? Modif ya ngobrol-ngobrol lah modif kayak gimana gitu. Boleh. Siap. Oke, terima kasih. Gua Lufty Aditya. Gue Dias Praga. Jangan lupa like, subscribe channel Lufty Aditya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, share, like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat. Gimana kalian? Semangat. Oke, Hey, semangat! semangat. Semangat! Merdeka. Hahaha.